Saya beli motorsport yang nyekolahin saya, dia juga ikut kerja di konveksi saya. Soalnya saya dulu dendam sama keluarganya. Saya dendam, akhirnya saya iming-imingin anaknya untuk bersekolah di Jakarta dan saya iming-imingin beli motorsport biar anaknya mau sekolah dan nanti jadi tumbal untuk saya. Dan apa yang terjadi, seumur-umur saya lihat makhluk yang bisa dikatakan kasat mata saya bisa melihat di depan saya. Itu sesosok manusia kecil tapi wajahnya tua. Dan yang saya bikin takut, matanya itu kayak bola pingpong udah kayak mau keluar. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang sebelumnya itu udah pernah kita undang juga nih di Lentera Malam. Di sini udah ada Om Muklis, kita langsung sapa aja. Om, apa kabar Om? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya Om ya? Oke. Makasih udah datang lagi di Lentera Malam Om. Ya. Nah, buat kalian nih yang baru tahu Om Muklis, jadi Om Muklis ini sebelumnya udah pernah cerita itu tentang pesugihan Dewi Lanjar ya Om ya? Ya. Nah, itu mungkin thumbnailnya gue taruh di sini buat teman-teman yang mau nonton atau teman-teman bisa klik yang ada di sini nih. Nah, kalau sekarang Om Muklis ini bakal ceritain tentang pesugihan tuyul ya Om ya? Iya. Nah, Om, boleh kasih gambaran atau kisi-kisinya ke teman-teman Om? Oke. Jadi ini memang kisah nyata saya. Teman saya ini teman kerja, teman baik, udah kayak saudara. Dia itu udah kepepet, kelilit utang, modal habis, usahanya bangkrut, dan dia ambil jalan pintas seperti itu. Oke. Terus saya kan hanya cuman mengantarkan saja. Mengantarkan saja. Jadi di situ saya tahu, oh ternyata seperti ini lika-likunya. Gitu. Nah, jadi nanti juga Om Muklis ini cerita itu menyebut tuyul ini sebagai jabang bayi ya Om ya? Jabang bayi kalau disebutan di daerah salah satu di daerah Jogja waktu itu namanya. Oke. Dan ini tahun berapa kejadian Om? Tahun ini berarti berteman sama dia dari tahun 2013, kerja 5 tahun 2018. Berarti ini kejadiannya 2018. 2018. Berarti masih deket-deket ini Om? Deket-deket ini. Oke. Iya. Nah, buat kalian nih yang suka sama reptil ya Om ya. Oke. Jadi kalian ini wajib mampir ke channel YouTube anaknya Om Muklis ini nih. Iya, Nama channelnya apa nih Om? Animal Kids. Animal Iya, Kids. anak saya seneng edukasi tentang reptil. Oke. Oke, buat hobinya dia apa ya, naruh dokumen sebenarnya di situ anak saya buat tentang reptil, pengetahuan tentang reptil di situ. Oke. Jadi sebenarnya Om Muklis ini dia hobi juga nih melihara reptil ya Om ya? Iya. Jadi ini kemungkinan nurun ke anaknya, jadi anaknya yang nerusin hobi bapaknya. Dan itu anaknya cewek loh. Jadi teman-teman wajib mampir kalau kalian penasaran. Nah, untuk channelnya sendiri ini gue taruh di sini nih untuk tampilan channelnya. Dan gue taruh juga linknya di deskripsi. Dan Instagram anaknya Om Muklis juga nanti gue taruh linknya di deskripsi. Jadi teman-teman wajib mampir ke channelnya anaknya Om Muklis ini ya Om ya. Oke. Yaudah, sebelum teman-teman dengerin ceritanya dari Om Muklis, seperti biasa teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Kisah ini berawal dari persahabatan yang sangat erat bersama teman saya, Andi. Saya berteman sama Andi kerja di salah satu perusahaan di Jakarta, di perusahaan kontraktor. Saya bekerja di kontraktor bersama teman saya Andi itu ngontrak bersebelahan dan bekerja selama kurang lebih hampir 5 tahun kita bersama-sama. Mengalami suka duka kita bareng, dia curhat, jadi kita itu udah seperti saudara. Alhasil 5 tahun kemudian, singkat cerita, saya kena PHK dan saya dapat uang dari PHK itu saya buat beli armada buat menjalani bisnis jasa sewa mobil, dan saya masuk ke aplikator
taksi online. Setelah saya jalan ke taksi online, setahun kemudian teman saya Andi, dia kena imbas PHK juga, pengurangan karyawan. Dan uang pesangonnya buat buka warung kopi. Di warung kopi itu beberapa bulan kemudian kita akan berdekatan, dia sering curhat sama saya. Curhatannya saya itu setelah dia buka warung kopi, dia mengalami kerugian dikarenakan istrinya itu banyak maunya kehidupan yang serba mewah. Soalnya tidak kayak kemarin, kalau di kontraktor kan uangnya banyak, ini di warung kopi nggak ada, modalnya buat foya-foya habis. Alhasil Andi pamitan sama saya mau pulang kampung, tapi seminggu kemudian dia balik ke Jakarta ngobrol sama saya. Dia nggak jadi pulang kampung dan dia pengen minta tolong saya untuk nganterin ke rumah pamannya di Klaten, pulang kampung ketemu pamannya, berlanjut ke rumah gurunya, dia punya kepentingan. Saya setujuin. Tiba saatnya hari Kamis kita perjalanan ke daerah Klaten. Di perjalanan biasa-biasa saja, cuman Andi banyak cerita tentang keluh kesahnya. Dia mulai kebangkrutan usahanya, usahanya modalnya habis, istrinya banyak kemauannya, dan di situ juga pun istrinya minta maaf dan ingin memperbaikinya. Terus sampai di pamannya, kita lanjut ke rumah gurunya. Sebelum ke rumah gurunya, kita makan lagi di Pecel Lele. Di Pecel Lele itu Andi baru terus terang sama saya, Mas, sebenarnya saya kesini itu ingin membeli tuyul. Saya kira bercanda, serius di, iya, saya udah nggak kuat lagi, banyak utang, istri banyak maunya, usaha gagal, modal habis. Akhirnya saya disolusi sama paman saya untuk beli tuyul saja kalau kamu mau. Akhirnya Andi ambil jalan pintas untuk beli tuyul. Ya kalau kamu tekad seperti itu hak kamu, terserah. Yang penting kalau kamu apa-apa pikirin dulu matang-matang. Saya udah matang, sudah kata Andi sudah matang, udah bulat. Ini tinggal pengambilannya aja. Kemarin saya pulang kampung itu sebenarnya ritual di rumah guru ini gitu, yang nanti kita mau tuju. Ya udah, tapi saya minta tolong ke kamu ya Mas, kata si Andi kepada saya. Kamu jangan bilang-bilang ke tetangga, soalnya Andi itu kontrakannya bersebelahan sama saya. Kita udah berteman tuh selama kerja aja udah 5 tahunan, hampir 6 tahun. Terus di situ udah setahun, soalnya kita sama-sama satu daerah, merantau di sana, sama-sama orang rantaunya, kerjaan yang sama, kontrakan bersebelahan. Kita udah banyak mengalami kejadian-kejadian yang udah seperti persaudaraan gitu. Di Pecel Lele itu dia bilang dia udah tekad, dia udah nggak kuat lagi hidup miskin. Ya terus dia pokoknya pesan sama saya jangan bilang ke warga sekitar atau orang-orang kalau dia punya tuyul, minta tolong banget gitu. Ya udah, dengan itu saya diam aja. Bukan berarti saya mengiyakan, tapi ini sudah tinggal pengambilan. Setelah makan selesai, kita ke juru kuncinya yang dia sebutkan guru tadi. Di guru tadi kurang lebih jam 10 di rumah guru tadi itu udah disambut sama gurunya. Kamu udah siap? Udah disiapin dananya? Kalau untuk kamu kemarin itu beli sesajen dan alat-alat saya udah disiapin. Saya udah minta tolong orang sana, udah suruh naik ke lereng. Jadi di juru kuncinya itu kita nanti akan ke namanya lereng. Kalau lereng itu kalau bahasa nasionalnya itu kayak perbukitan kayak batu-batuan gitu. Gurunya bilang, ini siapa? Ini teman, udah kayak saudara. Oh gitu, kamu percaya sama orang ini? Ya saya percaya. Ya udah kalau percaya diajak aja daripada nunggu di rumah gurunya. Jadi perjalanan dari rumah gurunya ke lereng itu bisa memakan waktu 2 jam. Jadi kita jalan kaki, jalan yang bisa ditempuh cuman jalan kaki itu. Sampai di perjalanan ke lereng itu, si Andi banyak cerita, mengalami kerugian, banyak utang,
Terus istrinya juga mengiyakan, mendukung kalau untuk membeli toyol ini tadi. Jadi Andi itu meyakinkan saya, tolong jangan ikut campur, maksudnya jangan bilang-bilang ke warga yang lain. Cukup silent istilahnya. Si gurunya itu menjelaskan lagi. Jadi yang kemarin-kemarin perlu diingat persyaratannya, termasuk nanti setelah kamu bawa jabang bayi ini gitu. Sampai di sana gurunya gelar tikar, kita duduk bersama. Sesajen yang dipesan gurunya itu datang. Sesajen itu ada, yang saya lihat itu ada kelapa, kembang, dupa, terus ada menyan, terus ada jajanan pasar, dan jajanan snack-snack kecil-kecil kayak makanan anak-anak gitu. Terus roti-roti yang ada gambar mainan-mainannya gitu. Loh ini sesajen kok unik ya, maksudnya nggak kayak orang-orang di TV-TV itu sesajen itu kan kayaknya ini, tapi kok banyak sesajen yang beraliran kayak anak-anak gitu. Guru itu jelasin lagi ke Andi, ini sudah sesajen sudah ada, kamu benar-benar udah tekad bulat. Kalau sudah tekad bulat, mari kita lanjutkan. Sebentar lagi nanti saya panggilin jabang bayinya. Kata Andi mengangguk setuju, istrinya pun ditanya setuju. Terus diingatkan lagi, kamu sebagai istri tolong dijaga, kamu udah siapin kamar belum buat jabang bayi ini? Kata istrinya sudah siap. Terus nanti kedepannya kamu harus kasih sayang ke jabang bayinya ini seperti kamu anak kandungmu sendiri. Kata istrinya udah siap. Habis itu kakeknya baca-baca semuanya, kurang lebih jam 1:30, memasuki jam 1:30 itu saya lihat di HP, dan itu pun nggak ada sinyal. Itu saya lihat jam 1:30, kakeknya itu melihatkan ke daerah bebatuan, kayak lereng gitu, tapi sebutan daerah itu pereng. Yang bisa melihat itu gurunya itu Andi dan istrinya. Andi, ini mereka udah datang, kamu udah lihat? Sudah. Istrinya juga sudah. Biarkan jabang bayinya itu memilih sendiri siapa yang mau diadopsi kamu, yang mau dianak-angkat ke kamu. Setelah itu si guru itu baca-baca mantra sampai kurang lebih 15-an menit, lumayan lama. Terus habis itu ini ada sisa. Terus si Andi, oh kok banyak banget? Enggak, ini ada sisa 5, kamu tinggal memilih. Di pamannya Andi sama saya cuma bingung, ini pada lihat apa kok ada 5, ada ini. Tapi saya dalam hati diam aja, wong saya memang terus nggak tahu apa-apa, cuman nganterin aja. 5 ini kamu milih salah satu yang kamu mau adopsi sebagai anak. Jam itu udah menunjukkan kurang lebih jam 2-an. Habis itu Andi milih, saya pilih yang tengah-tengah itu. Oh oke. Tengah-tengah itu ditarik. Kalau nggak salah gurunya itu bilang manggilnya Jarwo. Wah, sini gitu. Panggil. Habis itu kenalan. Andi kenalan sama Wok, kenalan. Andi kamu bisa ganti nama. Di sini ada bubur merah putih, ada ini semua itu memang khusus buat ganti nama jabang bayi ini. Oh gitu ya, iya kamu kasih nama terserah gitu. Jadi setelah acara ritual pemilihan jabang bayinya selesai, kita penasaran, kita lihat-lihatan sama pamannya Andi ini. Terus guru kuncinya, kamu pengen lihat, pengen tahu, penasaran? Kata pamannya, tidak, saya takut. Jangan takut, ini biasa kok gitu, gak serem yang orang-orang bayangin. Enggak, saya takut. Gurunya lihat saya, kayak kamu juga takut, pengen lihat. Kalau penasaran nggak apa-apa. Terus saya, caranya gimana? Tapi ini lihatnya hanya sementara. Cuman di sini aja, biar kamu nanti ke depannya kalau kamu kan udah kenal sama Andi, tempat tinggalnya juga deketan. Nanti kalau ada suara-suara aneh atau apa, nanti kan kamu bisa menyimpulkan sendiri. Oh gitu ya? Ya ini nggak menakutkan wajahnya. Udah kayak manusia biasa, kata dia bilang, kata gurunya itu. Kalau kamu mau, ya udah saya mau.
batin saya kan, di sini ada juru kuncinya, ada teman-teman yang lain. Jadi saya nggak takut. Akhirnya gurunya ngambil kayak baskom di situ, ada daun sirihnya, ada bunga-bungaannya mawar juga, diambilin, dibacain mantranya. Nanti kalau kamu merem, nanti kalau saya bilang buka ya ini hanya sementara. Habis itu sirih yang tadi dikepiok-kepiokin ke air, kepiokin ke jidat saya, dan dia baca mantra-mantra. Habis itu saya suruh buka pelan-pelan dan jangan kaget gitu. Tangan saya dipegangin, Andi, biar saya nggak takut. Terus habis itu dibuka saya mata, dan apa yang terjadi, seumur-umur saya lihat makhluk yang bisa dikatakan kasat mata, saya bisa melihat di depan saya. Itu sesosok manusia kecil, tapi wajahnya tua. Dan yang saya bikin takut, matanya itu kayak bola pingpong udah kayak mau keluar. Yang bedanya lagi kupingnya itu memanjang, kayak di film-film alien gitu, memanjang lancip kayak gitu. Oh, ini apa yang ini yang dinamakan tuyul ya? Saya masih penasaran, terus saya liatin dari atas, mau saya ke bawah. Berhubung itu gelap, itu kan di daerah pereng itu kayak bebatuan gitu. Jadi saya melihatnya dari atas sampai ke bawah. Itu dia nggak pakai apa-apa, cuman polosan gitu aja. Yang bedanya itu matanya udah mau keluar, gede, kupingnya memanjang gitu. Dan setelah gurunya, udah kamu nggak penasaran, dia itu lagi muter-muter gitu. Dan jalannya kayak anak kecil, kayak orang gembira gitu, anak kecil gembira gitu, jalan satu-satu. Terus kebetulan istrinya Andi itu pakai anting-anting yang panjang, dibuatin mainan gitu, dicentil-centil gini, digoyang-goyangin. Terus dia lari-lari, loncat-loncat gitu. Oh, jalannya kok loncat-loncat kayak gitu ya, kayak apa, kayak kanguru, loncat-loncat kayak gitu. Oh, seperti itu, muter-muterin kita gitu. Terus guru tadi bilang, kamu sudah nggak penasaran, nggak takut kan? Saya bilang enggak aja. Terus habis itu saya suruh merem lagi, terus itu kepikir lagi, terus sudah. Habis itu saya nggak bisa lihat lagi. Tapi saya masih merinding, masih keringat saya itu, wah. Saya seumur-umur baru kelihat makhluk yang kasat mata baru kali itu. Terus habis itu jam hampir 3:30. Ayo kita jalan sebelum subuh gitu. Nanti kamu gendong ini ya, Di, kata si juru kuncinya itu. Iya. Jadi jalannya kayak gini, kayak gendong bocah gitu. Oh gitu. Saya di belakang itu, oh Andi jalan sekarang kayak gini. Terus dia ngomong ke istrinya, Mah, berat juga ini ya, Mah. Gantian apa? Enggak gitu. 2 jam kemudian udah agak terangan, 5:30 itu udah sampai ke rumah ini. Sampai orang ke ladang aja, mereka kalau ke ladang udah paham, oh ini mau dari lereng nih, lagi ada ritual nih. Orang sana udah pada paham gitu. Terus sampai rumahnya gurunya dipesenin. Jadi kamu ingat kan, sampai sini ke kamu pulang itu jangan sampai berhenti-berhenti. Padahal itu dari Jogja ke Jakarta itu memakan waktu itu belum ada tol Cipali. Itu tol masih tol Bakri sama tol Cikampek. Jadi memakan waktu itu kurang lebih 10 jam dari Jogja ke Jakarta. Itu kita itu dalam perjalanan itu nggak boleh berhenti. Sebelum kita jalan itu kita membeli persiapan, kayak beli rokok, beli minuman, makanan, roti, beli kacang, beli peralatan yang lain. Soalnya kita nggak boleh berhenti itu hanya isi bensin. Itu langsung. Habis itu pamannya itu yang rumahnya Klaten nggak ikut, soalnya kan nggak boleh berhenti. Jadi pamannya naik angkutan umum dari rumah gurunya itu. Kita langsung dari Jogja ke Jakarta. Di dalam perjalanan itu yang tadinya kita muat santai, itu kayak kita naiknya itu ngepot. Kayak perasaan saya itu bawa muatan berat. Terus kita itu kadang habis minum kayak kita mau buang air kecil, kita bingung. Dan saya terus terang nggak kuat. Saya kan banyak minum, nyetir. Saya bilang ke Andi, Di, terus terang nih saya nggak kuat buang air kecil nih. Ya udah nanti habis beli bensin di SPBU,
kita minggir dikit, masukin botol aja gitu. Serius, iya kan kita nggak boleh berhenti-berhenti. Akhirnya kita sampai di Jakarta. Dan di Jakarta, adik juga ngingetin sama saya, Mas, tolong jangan bilang ke tetangga ya. Saya mohon sekali, jangan bilang ke tetangga. Oh oke. Terus kata adik bilang, ini seminggu ini, terus terang, jabang bayi biar di kamar dulu. Di kamar dulu, dia itu biar adaptasi lingkungan gitu. Terus saya baru ingat, kata si guru yang di sana bilang, dia biar adaptasi dulu. Setelah adaptasi, dia nanti bekerja. Dan pekerjaannya dia itu tergantung si Andi nebus si jabang bayi itu. Waktu itu Andi itu bilang ke saya nebus ke dia itu 5 juta. Jadi pendapatan dia tiap hari itu 5 juta. Terus saya bilang lagi, lah itu 5 juta itu uang semua itu nanti. Iya, seminggu kemudian dia akan bekerja gitu. Saya tanya lagi, kan itu masih udah sampai rumahnya. Si jabang bayi udah dimasukin kamarnya khusus. Istrinya beres-beres rumah. Saya lagi ngobrol sama si Andi itu, masih ngobrol terus tentang beli tuyul tadi. Itu belinya berapa nih? Belinya 5 juta. Jadi setiap saya beli tuyul 5 juta itu, nanti tiap hari saya menghasilkan 5 juta. Dan piranti untuk kebutuhan sesajen dan sebagainya itu saya kurang lebih sama ngasih gurunya itu kurang lebih hampir 10. Oh gitu. Itu pun nanti kalau ada apa-apa saya suruh ke sana lagi gitu. Terus saya bilang, Dik, itu resikonya apa? Ini resikonya kata si guru tadi itu, resikonya itu memang dia minta tumbal nyawa. Oh gitu. Lah terus tumbal nyawa? Iya, tumbal nyawa itu bisa digantikan ke orang lain. Oh seperti itu. Wah kamu jahat banget, Dik. Lah wis gimana lagi? Saya butuh kehidupan yang lebih baik. Tapi kan kamu ngorbanin. Ya tapi itu resiko kamu ya, Dik, terserah. Dengan saya pengen rasa ingin tahu, saya iya akan aja dulu. Untuk itu buat pengalaman saya gitu loh. Maksudnya pengalaman, oh seperti ini ternyata. Terus kata adik, iya ini kemarin beli piranti, sesajen dan lain sebagainya. Sebelum saya anterin kamu kan saya ke sana dulu. Yang saya izin ke kamu pulang kampung itu. Jadi di sana itu dia udah habis kurang lebih 10 juta. Itu aja dia ngutang. Terus dia bilang ke saya, ini mohon maaf dulu ya, nanti saya ngasihnya kamu rental mobil ini setelah nanti aja ya, setelah saya ada duit. Saya ya udah nggak apa-apa, kamu memang nggak ada, yang penting bensin tol udah dia tutupin dulu gitu loh. Nah terus dia bilang, nanti setelah saya sukses, saya pengen buka usaha aja kecil-kecilan. Nanti saya manggil orang kampung, keluarga saya yang dulu ngejek saya, mau saya panggil ke sini gitu. Wah, oh gitu ya, iya. Kata gurunya itu, setelah sampai tuyulnya udah sampai kamar, itu udah disiapin makanan ringan, sesajen makanan pasar, permen, mainan-mainan udah di kamar itu. Terus setelah saya tinggalin di situ, saya pamitan. Besoknya adik cerita, sorry, seminggu kemudian saya penasaran, saya deketin adik, Dik gimana? Ada hasil? Ada gitu. Wah, berarti ada ini ya? Iya, tapi saya mohon maaf kamu jangan cerita-cerita ya. Soalnya kan Andi sama saya itu kontrakannya bersebelahan. Jadi kata Andi, uang yang setelah ngambil itu ada kotak yang ditutupin oleh kain putih. Nanti Andi tinggal ngambil uangnya itu. Dan saya tanya, Andi kayak gitu itu ngambilnya gimana? Kata guru itu ngambil uang dari ini tuh pertama itu di daerah perjudian. Di sekitar sini kalau ada perjudian itu ngambilnya seperti itu, daerah perjudian, orang kaya yang naruh uang asal-asalan itu. Soalnya apa? Biar tidak menimbulkan curiga. Terus orang-orang yang baru jual apa nanti umpama segepok itu nanti diambilin 2, 3 biar tidak curiga. Oh seperti itu ya. Jadi ngambilnya uang itu seperti itu. Terus saya tanya, kok nggak ngambil dari ATM atau ngambil dari bank? Nggak bisa, soalnya masih ada ilmu yang tinggi lagi. Nanti kalau ada yang ilmu tinggi lagi kayak ATM, bank itu kan dia
punya duit, dia punya kekuatan kayak gini lagi, nanti dia mati kita bisa kena karmanya, kata dia. Jadi dia ngambil toyolnya dia itu ngambilnya itu ya itu tadi permainan orang-orang judi, warung-warung yang kotaknya nggak dihitung. Jadi asal comot, asal comot, asal comot gitu. Bayangin aja di daerah kita tinggal di Jakarta Barat, warung-warung sembako itu kan banyak banget. Itu diambilin dua, belum pasar-pasar yang nggak dihitung gitu, yang dimasukin kresek gitu. Dia main ambil kayak gitu. Tak lama kemudian, kalau saya masih tetap di jalur jasa rental mobil sama aplikasi taksi online itu. Terus Andi beberapa kemudian dia buka usaha di belakang rumahnya dia. Dia ngontrak rumah buat konveksi. Lama kemudian konveksi itu benar. Karyawannya itu dari kampungnya dia. Dipanggilin minta tolong, terus minta trainer yang ngajar-ngajarin cara ininya konveksi baju seperti apa, kancingnya seperti apa. 3 bulan kemudian saya dengar di situ itu ada kecelakaan. Jadi anak buahnya itu secara tak langsung kena mesin jahit. Tangannya kena mesin jahit, darahnya banyak keluar, tidak tertolong, sampai rumah sakit meninggal. Begitu itu saya deg-degan. Wah, ini jangan-jangan yang itu ya. Terus saya deketin Andi. Di, bener ini kayak gini. Iya, tolong kamu jangan bilang, kamu jangan ikut campur masalah saya. Biarin saya yang menerima nanti akibatnya. Oh ya udah, itu urusan kamu sama yang di atas. Yang penting kamu tetap ingat, saya bilang gitu. Maksudnya ingat tuh, ingat sama yang Maha Kuasa, pasti balasannya itu ada. Tapi dia itu teman tuh tetap ngeyel. Terus saya tanya lagi, masih penasaran saya. Di, itu dia selain dia kayak gini, dia merugikan nggak? Gitu. Terus terang nih, dia setelah seminggu itu, dia itu netek istrinya. Oh berarti bener nih yang ada di TV, banyak dalam hati saya. Serius nih, iya. Sampai payudara istrinya itu mengalami perih, kesakitan. Jadi kalau kata Andi, kesenggol, kepegang itu sakit. Soalnya hampir tiap jam 8 pagi sampai jam 10 itu kan ngelonin jabang bayinya itu. Jadi istrinya itu ke kamar khususnya tadi netein. Sampai istrinya itu perih, katanya sakit gitu. Tapi istrinya itu setelah kebutuhannya kecukupi, dia itu merasa bosan. Oh gitu, iya istri saya itu kok bisa ke mall, bisa belanja, bisa macam-macam, tapi dia merasa kesakitan, dia bosan. Gimana ya? Ya itu terserah kamu gitu. Tapi ya saya udah ada perjanjian gitu. Setelah beberapa bulan kemudian, soalnya kita meskipun kita dekat, saya itu berangkat pagi pulang malam. Jadi udah nggak kayak kemarin adik cerita, mengeluh kesah ke saya, ngobrol udah kayak saudara. Sekarang udah beda. Dia udah punya konveksi di belakang, dan tanpa sepengetahuan saya ternyata kontrakan kita 10 pintu itu sudah dibeli Andi. Taunya saya mau bayar kontrakan itu, Bu Haji yang punya kontrakan itu, Mas, bulan depan bayar kontrakannya nggak ke saya lagi ya? Loh, kok bisa Bu Haji? Bu Haji mau keluar kota, bayar ke anaknya Bu Haji. Enggak Mas, kontrakan itu udah dibeli temennya Mas gitu. Loh, siapa Bu? Itu loh Mas, Andi. Oh gitu Bu, iya. Saya baru kaget. Padahal 3 bulan setelah ritual itu dia bikin kontrakan buat konveksi. 3 bulan kemudian dia bisa kebeli kontrakan itu. Terus saya bayarnya itu pura-pura. Pas giliran bayar saya ke Andi, Di, saya mau bayar kontrakan Bu Haji bulan kemarin, katanya suruh bayar ke kamu. Oh ya, makasih ya. Tetap masih utuh kan, Di? Saya bilang gitu. Masih. Terus habis itu dia nggak ingat dulu nyewa saya itu belum dibayar, tapi nggak apa-apa, saya ikhlas. Terus Di, bener ini dibeli? Iya. Dia alasannya beli kontrakan itu istrinya dapat warisan, di rumahnya jual tanah, keluarganya jual tanah, bagi-bagi warisan gitu. Setahu saya jual tanah di kampung buat beli 10 petak di Jakarta itu tidak cukup, sangat mustahil.
Tapi itu argumennya Andi, terserah. Habis itu nggak lama ponakannya pada datang di situ, katanya mau sekolah di situ sambil kerja di konveksinya Andi. Tidak lama Andi beli motor sport. Saya tanya, Andi itu apa? Oh, ini motor sport ponakan, dia bandel di kampungnya, suruh sekolah sini dibeli motor sport. Oh gitu ya. Tapi yang pengiriman itu memang atas nama Andi, memang KTP-nya Andi di situ. Terus beberapa hari kemudian motor belum dapat plat nomornya, itu kecelakaan. Jadi motor itu nabrak truk parkir, nabrak, kecelakaan tunggal. Terus alhasil keluarganya yang di sana datang. Terus saya tanya-tanya, Bu, ininya Andi? Iya, ini katanya mau disekolahin sambil kerja di sini. Malah udah takdirnya dia meninggal. Saya tanda tanya, loh, katanya beli motor sport ibunya ini, tapi ibunya maaf kurang begitu mampu, tapi kok beli motor sport kayak gini. Dengan rasa penasaran, saya nemuin Andi. Di, kata kamu motor sport itu yang beliin ibunya. Padahal kemarin saya ketemu ibunya waktu di rumah sakit anaknya habis kecelakaan tunggal itu. Ibunya kan maaf kurang mampu. Dan dia di kampung aja mau makan aja agak susah. Kok bisa beliin motor sport? Baru itu Andi cerita, ya yang beliin saya yang beliin motor sport, yang nyekolahin saya, dia juga ikut kerja di konveksi saya. Soalnya saya dulu dendam sama keluarganya. Saya dendam, akhirnya saya iming-imingin anaknya untuk bersekolah di Jakarta, dan saya iming-imingin beli motor sport, biar anaknya mau sekolah, dan nanti jadi tumbal untuk saya. Lah ini terus terang dari gurunya minta tumbal. Jadi minta tumbal itu kurang lebih per 3 bulan. Oh gitu ya, aduh. Akhirnya dengan seperti itu saya merinding. Tak lama konveksi yang belakang itu dibangun. Yang tadinya dikontrak itu konveksi itu dibangun semakin lebar. Dan di situ terjadi kejadian-kejadian aneh. Kayak Andi lagi memperbaiki mobilnya, dia udah beli mobil, tahu-tahu kuncinya hilang. Yang di konveksinya tahu-tahu barangnya dari pojok bisa pindah ke gudang gitu. Jadi itu mungkin usilnya dari si tuyul tadi itu. Terus lama-lama saya dalam hati, kalau saya di sini terus Andi nggak bisa diperingatin. Akhirnya saya pindah tempat. Saya pindah tempat dan saya menjauh dari kehidupan Andi ini. Terus terakhir dengar konveksinya itu udah berkembang biak, udah berkembang dan di tingkat. Jadi bawahnya konveksi, atasnya buat produksi kaos-kaos gitu. Setelah sekian tahun saya nggak hubungin, baru kemarin terakhir saya dapat kabar kalau si Andi itu sudah dipanggil sama yang kuasa. Semoga ini istrinya bisa balikin si tuyulnya ke asalnya sana. Tapi pamannya yang bantuin. Katanya kalau gini kan sudah menikmati seperti itu. Dia itu biasanya ngejar yang pasangannya untuk tumbalnya itu. Kalau tuyul itu, kata kemarin pas pamannya layat, suaminya meninggal, istrinya bisa nerusin? Bisa. Soalnya kan yang netein istrinya, terus nanti ke gurunya itu minta tumbal per 3 bulan itu. Minta tumbal. Terus kalau yang pasangannya meninggal, si suaminya itu harus cari pasangannya buat netein tuyulnya itu. Seperti itu. Setelah Andi meninggal, istrinya itu pengen tobat. Dalam arti pengen kembali ke jalan yang benar. Pamannya sama istrinya Andi ke rumah gurunya sana. Alhasil setelah ke gurunya sana disetujuin, tapi dengan satu syarat, harta yang tadinya dimilikin itu nanti akan habis secara otomatis. Benar, setelah pulang dari sana pabriknya garmen itu kebakaran, terus ternyata surat-surat yang di kontrakan itu ada tiga sertifikat, nggak tahu itu yang asli yang mana. Jadi masih tarik menarik. Dan tidak lama kemudian
istrinya itu juga menghembuskan nafas terakhirnya itu. Mungkin dia shock dan dia divonis kanker payudara. Mungkin dari sering dinenenin tuyul itu. Bisa juga, kan hampir tiap hari. Jam 8 sampai jam 10 pagi itu buat nidurin itu. Jadi kisah nyata ini, setahu saya yang tadinya cuma lihat di TV, tuyul seperti apa, dan kejadian ini nyata, real. Mungkin bagi pemirsa yang lagi nonton, ini buat pengalaman saja. Jadi kita umpama ada kehidupan kena ekonomi yang sulit, kehidupan yang susah, kita tidak sendiri, kita bareng-bareng, kita punya Allah, kita punya Tuhan. Jadi jangan ambil pintas. Karena kita kalau ambil jalan pintas, banyak merugikan orang, merugikan sekitar, merugikan saudara. Jadi untuk ngambil kekayaan ini tidak gampang. Dunia hitam kelam seperti ini butuh tumbal. Kita untuk ngambil tuyulnya aja butuh dana. Ya, terima kasih. Semoga ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi cerita dari Om Muklis. Om Muklis, sekali lagi makasih. Oke. Udah sharing cerita lagi di Lentera Malam. Oke. Jangan kapok ya Om ya. Oke, siap-siap. Nah Om, ini sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih Om. Pertanyaan pertama yang pengen gue tanyain itu Om, masalah soal Andi ini sebelum ngajak Om Muklis itu kan katanya tadi udah ngelakuin ritual dulu ya sebelumnya. Iya. Itu ritualnya apa aja Om kalau boleh tahu? Kalau ceritanya si Andi, dia kan awalnya kan pamitan ke saya. Dia udah habis-habisan, dia mau pulang kampung. Setelah dia pulang kampung, seminggu kemudian dia berbalik. Ritualnya itu dia tuh sama istrinya itu dianterin omnya yang Klaten ke rumah gurunya. Itu dia ke lereng, itu di tikar itu ada sesajen kayak pisang, menyan, dupa yang diituin, terus jajan-jajan pasar, kelapa, rokok, kopi. Jadi dia itu katanya itu setiap malam. Jadi ini sebelum apa yang sesudah Om? Sebelum ngambil jabang bayinya itu, selama seminggu itu. Selama seminggu itu, ya berarti kurang lebih 5 hari dia itu di lereng itu sama gurunya itu baca-baca doa-doa. Terus setelah jam 4-an dia baru turun gunung, turun lereng. Setelah malam tiba dia naik lagi. Jadi selama 5 hari berturut-turut dia itu ritual di sana. Istilahnya kayak apa ya? Dia manggil gitu loh, minta tolong dan mungkin perjanjian khusus gitu. Nanti kan siapa yang mau ikut, ayo kesini gitu. Nyatanya kan tadi kan ada beberapa yang mau diadopsi, ditemuin sama orang tuanya, kan ditemuin adiknya itu. Setelah itu jabang bayinya nanti yang milih siapa? Waktu itu katanya kan ada 5, ceritanya ada 5. Nah baru adik ini milih yang mana. Yang waktu itu kan dia milih yang tengah. Saya juga bingung kok tengah gitu. Waktu itu saya belum melihat gitu. Jadi ini ternyata prosesnya panjang juga ya. Panjang juga. Sebelum ngambil si jabang bayi atau si tuyul ini Om ya. Jadi intinya pada saat ngajak Om Muklis itu tinggal ngambil aja ya? Tinggal ngambilnya aja. Itu kan nggak boleh mampir-mampir. Buat teman-teman yang belum paham, jadi maksudnya Om Muklis itu nggak boleh berhenti di rest area ya? Iya, karena biasanya kan kalau misalkan perjalanan jauh kita biasanya mampir di rest area lah, istirahat atau apa. Terus satu lagi, katanya kalau mampir-mampir takutnya setiap daerah kan punya kekuasaan, istilahnya dalam tanda kutip makhluk kasat mata. Nantinya kalau yang si jabang bayinya itu kan dia masih kecil, kadang penasaran kan, kadangnya lari-lari ke sini. Dia itu takutnya, katanya takut kejegal, dalam arti takut ikut orang lain gitu. Jadi istilahnya takutnya pada saat ngeres di area, si tuyul ini malah ikut sama orang lain ya? Iya, takutnya seperti itu. Kan ada orang yang bisa melihat, orang mempunyai ilmu yang tertentu bisa melihat, oh ya ikut saya aja gini-gini gitu. Benar juga. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Om, waktu Om dibuka mata batinnya nih, untuk melihat si jabang bayi atau si tuyul ini, itu Om ngelihatnya satu atau yang tadi dijeberin yang 5 itu Om ngeliat juga gak? Saya melihat cuma satu. Setelah yang dipilihin kan si guru itu bilang, kalau pamannya kamu penasaran nggak gitu. Terus baru saya. Kan sebelum itu
Yang ini kan mungkin yang milih salah satu kata waktu itu kan di tengah, saya juga bingung kok tengah gitu. Nah itu setelah itu dia milih situ, ini yang lainnya pada balik. Yang kayak tadi banyak rombongan gitu katanya gitu ceritanya. Di situ Mas Muklis tahu juga gak soal tuyul ini, tuyul yang diambil sama si Om Andi ini, itu tuyulnya baru atau second kah? Kalau itu kalau second baru saya kurang begitu paham, karena bisa juga second bekas orang ngambil itu bisa juga enggak. Soalnya yang tadi itu kan dia udah katakanlah insaf setelah adiknya meninggal, istrinya kan balikin tuh sama pamannya. Mungkin kan dari dia ini bisa jadi diadopsi orang gitu. Soalnya selama ikut Andi itu beberapa tahun masih utuh kata si Andi. Dalam arti saya kan iseng-iseng waktu ditanya, itu nanti juga gede-gede, enggak masih itu-itu aja gitu katanya. Waktu itu saya tanya iseng-iseng gitu. Nah, ini untuk selanjutnya nih Om, soal si Jabang Bayi atau si tuyul ini, itu ada beda-beda nggak harganya Om? Kalau tadi kan si Andi itu 5 juta ya? 5 juta ya? 5 juta. Tapi 5 juta itu belum termasuk ritual sebelumnya belum. Itu ya? Jadi ritual itu sebelum dia ngambil itu aja dia udah habis kurang lebih 10 jutaan. 10 juta tadi ya? Ya, terus ngambil tuyulnya baru maharnya 5 juta ya, nanti tiap harinya 5 juta. Itu yang saya dengar itu beda-beda, tergantung kemampuan kita. Nanti kalau dia umpama dia pengen lebih, mungkin ritualnya juga lebih juga. Kan istilahnya pengadaan pestanya mungkin lebih gede lagi gitu. Oke. Oh, ya benar-benar. Jadi kalau misalkan memang tuyulnya mahal juga ritualnya juga mahal. Juga mahal ya. Iya. Ya. Mungkin kan berkelas. Berkelas ya. Tuyul high class. Iya. Tadi Om Andi tuh sempat bilang juga ke Om Muklis kalau misalkan dia mau bawa mau ngajak orang-orang kampungnya untuk kerja sama dia ya. Dan itu berarti rencananya dia juga buat orang-orang itu jadi tumbal next. Iya. Jadi tumbal selanjutnya. Kalau untuk tumbal itu memang kan dari keluarga kita, keluarga yang melakukan ritual seperti itu, pesugihan tuyul itu. Tapi kalaupun tidak dapat keluarga, dia itu pernah cerita itu kadang masangin uang. Jadi katakanlah uang itu dibuang di jalan. Terus nanti kadang karyawan itu butuh apa dikasih gitu. Kalau dia mentok udah nggak ada, baru dia keluarga yang kebutuhan apa diturutin gitu. Iya. Termasuk yang tadi ngambil motor sport. Motor sport itu tadi di sekolahin di sini, beli motor sport, ada truk dihajar gitu. Itu kan kadang mungkin ditutupin matanya atau gimana bisa nabrak kayak gitu, padahal truk gede loh ditabrak. Gitu. Jadi ini juga baru tahu juga kalau misalkan pesugihan tuyul ini atau tumbal tuyul ini juga bisa misalkan uangnya ditaruh di jalan. Iya. Gitu ya? Jadi kayak dipasang. Dalam arti saya kok udah nggak mentok nih. Kata dia udah mentok. Saya tinggal naruh uang di jalanan, nanti orang nemu. Dia yang bakal itu jadi tumbalnya seperti itu. Jadi sebenarnya pesugihan tuyul ini nggak cuman dari keluarga aja, jadi ke semua orang juga bisa nih. Bisa, nyatanya itu karyawannya kan butuh duit, butuh kan dicukupin. Tahu-tahu besoknya dia kena mesin jahit itu sampai darahnya kehabisan sampai rumah sakit menemuin ajal itu. Ya, oke. Nah ini ada hal yang menarik nih, Om. Jadi tadi Om sempat jelasin kalau di ATM itu juga ada pagar gaib ya? Iya. Ada penjaga gaibnya ya? Iya. Ini beneran itu Om? Itu jadi saya kan nanya iseng kan. Mas Adi, kenapa dia nggak ngambil ke ATM atau kasir bank atau apa? Pertama kalau di kasir bank itu tiap waktu dia dihitung. Ada mesinnya. Terus kalau di ATM, di supermarket yang tertentu itu, dia itu terus terang juga punya yang kasat mata yang lebih mahal lagi. Jadi tuyul itu juga punya ada kayak kerajaan-kerajaan. Kayak kita takut sama kawan takut sama ini, ada kelas-kelasnya gitu. Ada apa kekuatan-kekuatan masing-masing gitu. Makanya dia ngambilnya biar nggak dicurigain warga sekitar. Dia itu kan ngambilnya di tempat-tempat kayak perjudian, tempat-tempat tanda kutip yang dunia-dunia gelap, kayak mama pelacuran, kayak gitu. Terus orang-orang di pasar yang jualannya main masuk kantong nggak dihitung, tahu-tahu loh hitungannya kok ini. Lah itu kadang penyebabnya seperti itu. Jadi bahaya juga itu. Iya, kadang
kita naruh duit kantong sini, dompet gitu. Lah itu inceran pada tuyul biar nggak kita mencurigakan gitu. Atau bisa jadi sama tuyul dipengaruhi untuk jadi lupa ya? Kalau bisa jadi dia kan selalu seminggu setelah jadi itu kan dia ngawasin sekitar, dia ngawasin orang-orang ini naruh duitnya seperti ini, orang jualan ini naruhnya di kotak ini, orang ini kadang naruh di sini gitu. Oh, yang tadi proses adaptasi. Proses itu adaptasi yang pertama kali dari gurunya itu kan seminggu itu kan adaptasi, dia nggak ngambil. Oke. Gitu. Nah, ini ada lagi nih Om, soal si tuyul ini atau jabang bayinya ini kan suka minta ditetein ya. Iya. Nah, itu, maaf nih Om, kalau misalkan payudara itu kan biasanya ngeluarin ASI nih. Iya. Nah, pada saat itu si Om Andi sama istrinya kan belum punya anak bayi kan? Iya. Nah, itu dia ngisep apa nih Om? Kalau Andi bilang ceritanya itu kalau nyedot tuh udah kayak vakum. Istrinya kan ngeluh sama Andi, Mas, saya udah nggak kuat. Andi marah, kamu udah apa-apa udah dituruti, maksudnya belanja apa aja bisa kecukupin. Kamu kehidupan mewah udah dicukupin, udah dikasih, keuangan nggak kekurangan. Terus kamu tinggal ini, iya Mas, tapi saya merasakan sakitnya. Jadi kadang itu kata si Andi, istri saya kesenggol aja kesakitan gitu. Kadang dia milihnya sebelah sini terus, kadang milihnya sebelah sini terus. Itu bayangin udah berapa tahun itu dari ininya kan mulai tidur itu jam 8 sampai kurang lebih jam 8 sampai jam 11-an itu siang ngelonin itunya netek terus gitu. Dan itu berarti kalau bisa jadi dia ngisep darahnya. Bisa jadi ya, tapi kalau untuk ilmu kedokteran kan kayak gitu nggak keluar ya. Tapi itu ngisepnya kan katanya kayak vakum. Sehingga istrinya Mas Andi akhirnya mengalami kanker payudara. Iya benar, dia matinya itu kanker payudara menurut analisa dokter. Nah terakhir nih, menurut Om Muklis, pada saat ketemu Andi atau Andi sudah melakukan ritual pesugihan tuyul ini menurut Mas Muklis ini Andi itu sombong nggak Mas? Kalau waktu itu kan dia istilahnya kertunya sama saya tahu. Kadang saya sendiri yang merasa berdosa, saya arahin tapi dia sendiri nggak mau gitu. Kalau sombong enggak. Kadang dia itu kalau beli mobil itu katanya dapat bonus dari yang dia sering jahitin. Wong dia beli kontrakan aja itu yang saya terakhir bayar ke Bu Haji itu besok bayarnya ke Andi ya. Andi aja alasannya katanya istrinya dapat warisan. Sedangkan kalau di kampung itu katanya punya tanah sedikit. Istrinya kan masih banyak adik-adiknya. Itu kalau dibeliin di Jakarta kan makin kecil. Jakarta kan makin mahal. Iya. Itu bisa 10 pintu. Jadi intinya memang pada saat itu nggak sombong ya. Nggak sombong. Mungkin kan saya tahu kartunya dia. Dia agak merendah. Di hadapan Om Muklis. Iya, wong beli pabrik konveksinya itu aja awalnya dia ngontrak. Tahu-tahu kan udah kebeli sama dia tanahnya. Iya. Dan bangun lagi. Oke. Ini kalau Om Andi ini sama istrinya punya anak belum? Kalau waktu itu belum punya anak. Sampai habis melakukan itu iya. Belum. Makanya dia bingung untuk tumbalnya itu. Waktu itu saya dengar pas di sana di rumahnya gurunya, kamu nggak ada keturunan. Ini nanti kamu agak sulit nanti dalam arti membawa jabang bayinya ini agak sulit nanti kan tumbalnya nggak ada dari keluarganya dia. Oh, ini salah satu juga. Iya, salah satu juga kan yang paling bagus kan keluarganya dari dia. Kan keluarganya yang ikut menikmati juga istilahnya. Oke. Jadinya kemungkinan ya, ini kemungkinan yang kena itu Mas Andi dan istrinya. Istrinya itu yang terakhir itu kan. Oke, Om. Ini terakhir nih, sorry banget ini terakhir banget. Utang gimana, Om? Untuk utang dia ngambil ke jabang bayinya itu, memang dia kan untuk bayar tol sama bensinnya saja. Sampai duit itu pun saya nggak minta dan saya memang benar-benar lupa. Saya takutnya apa? Kalau dia ngasih ke saya, nanti saya takut terjadi hal-hal sama saya. Jadi saya pura-pura lupa dan saya nggak nagih. Saya sengaja nggak nagih. Dan saya ikhlasin. Oh ya, untuk teman-teman jangan lupa juga buat mampir ke channel YouTube-nya anaknya Om Muklis ya? Iya. Nama channelnya itu apa tadi Om? Animal Kids. Animal Kids. Iya. Oke, nanti mungkin
thumbnailnya atau channel YouTube-nya gue tampilin di sini, dan gue tampilin juga linknya di deskripsi. Jadi teman-teman wajib mampir. Jadi channelnya itu berisi tentang edukasi soal peliharaan ya, Peliharaan, hobi anak saya. Hobi anaknya. Iya. Itu apa tuh, Mas? Hewan-hewan. Hewan-hewan. Reptil ya. Reptil ya? Reptil. Oh, iya. Dia senang edukasi tentang reptil. Iya, edukasi tentang reptil. Jadi teman-teman yang senang biasanya nonton Panji Petualang gitu ya, dan segala macam, itu teman-teman wajib juga mampir ke channel anaknya Om Muklis. Yaudah, mungkin video kali ini cukup. Gua Om Muklis pamit, Lentera Malam. Bye.